dance through the highways, and on we'll go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ikram dari Program Studi Pendidikan Geografi ICP Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat meteorologi dan klimatologi, baik itu dari segi alat, fungsi bagian alat, dan cara kerja alat tersebut. Yang pertama yaitu Ganbelani, berfungsi sebagai alat ukur intensitas matahari. Satuannya adalah kalori cm persegi, diamati setiap hari pada jam 7 pagi. Bagian-bagian alat yaitu bola kaca, bola tembaga hitam, tabung buret, aquades, dan tempat alat. Cara kerja alat tersebut yaitu selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari, terjadi juga penyerapan kalor oleh tembaga hitam. Panas hasil serapan tersebut digunakan untuk menguapkan aquades yang terdapat di dalamnya uap air yang dihasilkan untuk masuk ke dalam resifir. Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret, uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul dalam dasar resifir. Kedua, yaitu Campbell Stock, berfungsi sebagai alat pencatat lama penyinaran matahari. Satuannya yaitu persen, waktu pengamatan pada jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Bagian alat yaitu bola kaca pejal, tempat pias dan kertas pias, busur, penjepit, bola kaca, 3 buah skrup penyangga untuk memperoleh posisi horizontal dan arah utara yang sebenarnya. Papan skala untuk membaca. Cara kerja yaitu saat matahari bersinar cerah, sinar matahari langsung ke bola kaca dan difokuskan dan jatuh pada kertas pias. Pemfokusan itu akan membakar kertas pias. Karena adanya rotasi bumi, maka kertas itu akan menghasilkan bakaran yang menggeser pada kertas pias. Setelah itu, pengamatan pias diangkat dan dibaca jejak bakarnya. Yang ketiga, aktinograf, berfungsi sebagai alat pencatat radiasi matahari. Satuannya adalah kalori cm persegi per menit, dan alat ini diukur setiap jam 7 waktu Indonesia Barat. Bagian-bagian aktinografi, sensor gelas dome atau bulatan bola gelas, mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Alat pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock atau silinder, berputar dilengkapi dengan kertas pias, pengatur atau perata-rata air kontainer, silika gel, penyerap uap air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan gelas dome, bagian dasar penutup atau cover. Termometer tanah dipasang di 2 lahan yang berbeda, yaitu pada lahan berumput dan lahan gundul. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu pada permukaan tanah yang berumput dan gundul. Termometer tanah memiliki beberapa kedalaman, yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10
cm, 20 cm, 50 cm, hingga 100 cm. Jam pengamatan yaitu per jam 7.30, 13.30, dan 18.30. Bagian-bagian alat. Bagian alat itu terdapat 6 buah termometer. Termometer yang didesain khusus untuk mengukur suhu tanah. 5 buah besi penyanggal untuk termometer pada kedalaman 0 sampai 20 cm. 2 buah pipa pelindung dan parafin wax untuk termometer pada kedalaman 50 hingga 100 cm. Kap kantor anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan angin, satuannya km per jam. Waktu pengamatan pukul 7, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Alat 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat counter. Cara kerja: saat terjadi angin, mangkok akan berputar seperti baling-baling. Putaran tersebut diteruskan di counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh, nilai pada counter akan bertambah besar 0,1. Sangkar alat meteorologi. Terdapat jenis-jenis termometer, yaitu bola basah dan bola kering, diamati setiap hari. Yang kedua yaitu minimum dan maksimum, diamati pada pukul 7 pagi dan pukul 7 malam. Cara kerja termometer maksimum yaitu terdapat penyempitan pada pipa kapiler di dekat reservoir air aksa. Dapat melalui bagian yang sempit ini dapat suhu naik dan suhu turun. Air aksa tidak bisa kembali ke reservoir sehingga air aksa tetap berada pada posisi sama dengan suhu tinggi. Termometer minimum untuk mengukur suhu udara ekstrim rendah. Zat cair dalam kapiler gelas adalah alkohol bening. Pada bagian ujung kertas alkohol yang memuai atau menyusut terdapat indeks. Indeks ini hanya dapat didorong ke bawah pada suhu rendah oleh tegangan permukaan bagian ujung kapiler alkohol. Anemometer digunakan untuk mengukur dan melihat arah kecepatan angin, tingginya sekitar 10 meter. Bagian alat: bagian yang berhubungan dengan dinamo, panel yang berfungsi sebagai penentu arah angin, recorder, dan percepatan arah angin tiang. Cara kerja: putaran baling-baling oleh udara dapat menghasilkan listrik dari dinamo. Perputaran baling-baling. Perbedaan arus tersebut dihasilkan oleh dinamo yang diterjemahkan recorder sebagai satuan-satuan kecepatan angin. Panel sebagai penentu arah angin. Penentu arah angin memutar badan pesawat pada porosnya dan dihubungkan dengan sinkrotransmitter. ASRS (Automatic Solar Radiation Station) adalah alat untuk mengukur radiasi matahari. Alat ini memiliki sensor sun tracker yang akan mengikuti arah matahari. Alat ini akan mengukur langsung radiasi yang dihasilkan oleh sinar matahari tanpa terhalang awan. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor penangkap sinar pantulan yang satuannya kalori per cm persegi dan per menit. Jam pengamatan alat ini yaitu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. ASRS memiliki alat sensor pirometer jumlah dan intensitas hujan dalam satu hari. Perhelimeter berfungsi untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Alat ukur hujan otomatis tipe Hellman berfungsi untuk mencatat secara otomatis jumlah dan intensitas hujan dalam satu hari. Satuannya milimeter. Waktu pengamatannya setiap hari pada jam 7 pagi. Bagian-bagian alat corong: penakar dengan luas
200 cm persegi, tabung dengan pelampung yang dihubungkan dengan pena, jam pemutaran dan kertas pias, pipa spion untuk menentukan batas ketinggian air pada tabung pelampung, panci pelampung air hujan, dan bodi penakar. Cara kerja alat: saat terjadi hujan, air yang masuk ke dalam corong dialirkan masuk ke dalam tabung pelampung dan mengangkat pelampung yang berhubungan pada pena di kertas sehingga menghasilkan bentuk grafik secara otomatis. Alat ukur tipe observatorium berfungsi mengukur curah hujan selama 24 jam. Alat ini pengawatannya dilakukan setiap 3 jam sekali. Alat yang digunakan: corong, penakar yang berbentuk lingkaran, tabung penampung air hujan, keran untuk mengeluarkan air penyangga, gelas ukur dengan skala 0 sampai 25 mili. Cara kerja alat yaitu: saat terjadi hujan, air hujan yang tercurah masuk ke dalam corong penakar, dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Open fan evaporation berfungsi untuk mengukur penguapan dalam satu hari. Satuannya adalah milimeter. Alatnya yaitu steel well, hoggauk, termometer apung. Steel well diletakkan di atas hoggauk yang berisi air hujan. Setelah itu kita ukur skalanya. Diamati jam 7 pagi. Hoggauk, alat pengukur tinggi permukaan air di dalam panci. Termometer apung, maksimum dan minimum, digunakan untuk mengukur suhu tersebut. Cara kerja: dengan adanya penguapan, permukaan air pada panci akan berkurang. Diukur dengan steel well yang terdapat lubang pada dasarnya untuk jalan masuk air. Jumlah air yang menguap dalam jangka waktu tertentu diukur dengan menggunakan hoggauk dengan mengubah letak ujung jarum sampai menyentuh permukaan air. ARWS berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur dan mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimianya. Jika terjadi hujan, penutup wet bucket akan berpindah menutupi dry bucket, dan jika hujan sudah reda, penutup tersebut akan kembali seperti semula. Di saat penutup dry bucket berpindah, air hujan akan turun ke dry bucket, di mana sampel air hujan yang kita ambil tertampung pada dry bucket. HP sampler berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan di udara. Dilakukan pengamatan 6 kali sehari. Prinsip kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap dan tersaring di kertas filter dengan menggunakan motor perputaran kecepatan tinggi. Cara kerja: dengan menghisap udara yang mengandung partikel debu akan menempel pada kertas filter yang intinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat kartu namanya sehingga dapat konsentrasi debu dan partikel-partikel lainnya.